Bagian dalam menara batu di gunung belakang paviliun bintang jatuh pada pagi hari berikutnya. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu siap? Xiao Yan mengeluarkan kerangka Douzun bintang 4 dari Feng Zunze dan meletakkannya dengan lembut di atas platform batu. Setelah itu, tatapannya beralih ke Yao Lao di sampingnya dan berbicara. Iya, Yao Lao mengangguk dengan sikap serius. Terlepas dari keadaan pikirannya, riak tanpa sadar muncul di hatinya saat ini. Feng Tua, penyempurnaan tubuh, dan proses penggabungan kali ini mungkin membutuhkan periode waktu. Jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Feng Zunze di samping lagi dan berbicara dengan suara yang dalam. Anda dapat yakin bahwa paviliun bintang jatuh akan memasuki keadaan hati-hati begitu Anda mulai. Para ahli yang telah keluar juga akan dipanggil kembali. Wajah Feng Zunze muram saat dia mengangguk. Jika Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya, paviliun bintang jatuh akan dapat menguat dengan cepat. Pada saat itu, ia dapat memiliki beberapa kemampuan untuk menahan balas dendam oleh Hall of Soul. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang salah. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara bertahap menenangkan pikirannya. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dia menjentikkan jarinya. Botol giok yang berisi pil sekering darah tumbuh tulang perlahan melayang menuju Yao Lao. Yao Lao secara alami sangat akrab dengan langkah-langkah ini. Dia tidak ragu sedikit pun saat dia mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hatinya. Gumpalan roh terbang keluar dan bertahan di samping Xiao Yan. Feng Zunze dan kelompok dokter peri kecil bertukar tatapan saat mereka melihat Xiao Yana dan Yao Chen telah mulai. Mereka diam-diam meninggalkan menara batu tanpa mengeluarkan suara yang tidak biasa yang bisa mengganggu keduanya. Semua orang mundur tanpa menyebabkan perhatian Xiao Yan terpecah. Ekspresi yang terakhir itu serius. Dia meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum membanting telapak tangannya ke kerangka yang tergeletak di platform batu, dengan paksa membanting jiwa ke dalam kerangka. Guru, saya akan memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Setelah saya berhasil, Anda akan bisa masuk dan menyelesaikan langkah merger. Xiao Yan berteriak dengan suara rendah. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok muncul di tangannya. Darah merah hijau perlahan mengalir di dalam botol giok. Fluktuasi energi yang menakutkan juga menyebar dari dalamnya, menyebabkan seluruh ruang ini terus bergetar. Kali ini, Xiao Yan telah menyiapkan barang-barang berkualitas tinggi untuk menyempurnakan tubuh Yao Lao. Oleh karena itu, kesulitan penyempurnaan akan jauh melebihi saat dia membantu Tian Huo Zunze. Pergilah. Xiao Yan memberi isyarat dengan jarinya. Darah merah hijau di dalam botol giok keluar. Akhirnya, tersebar di tulang putih keabu-abuan. Segera, gelombang asap putih meletus. Suara mendesis terus terdengar. Zizi. Warna merah hijau dengan cepat tersebar ketika darah merah hijau menyentuh kerangka putih keabu-abuan. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari abu-abu menjadi putih, berubah menjadi warna hijau merah yang indah. Selain itu, kerangka itu juga memancarkan riak energi yang kaya. Xiao Yan mengangkat tangannya saat melihat ini. Kerangka merah hijau tergantung di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan nyala api ungu coklat itu segera melonjak, membungkus kerangka itu. Darah esensi dari Heaven Demon Phoenix sangat sombong. Apalagi itu juga mengalami kesulitan penggabungan. Oleh karena itu, dia harus menggunakan api surgawi untuk memanggang energi ini jauh ke dalam setiap tulang kerangka ini. Hanya dengan begitu, kerangka itu akan diizinkan untuk menyerap semua energi yang mengejutkan ini. Dengan pemanggangan sengit dari nyala api, sedikit lampu merah hijau juga muncul di tulang merah hijau. Meskipun demikian, suhu tinggi yang meresap masih menyebabkan permukaan kerangka membentuk gelembung kecil. Kadang-kadang, gelembung akan pecah dan energi yang kaya akan menyebar. Temperatur dan pemanggangan semacam ini adalah proses yang menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu berlanjut hampir sepanjang hari sebelum Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu tidak diragukan lagi telah menjadi jauh lebih redup. Itu tidak lagi memiliki warna cerah dari sebelumnya. Xiao Yan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia melirik Yao Lao di sampingnya dan yang terakhir mengangguk dengan sedikit senyum. Kontrol api Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah sangat maju jika dibandingkan dengan saat itu. Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan levelnya. Ini menyebabkan Yao Lao merasa senang. Meskipun dia juga menghargai kekuatan Xiao Yan, dia bagaimanapun juga adalah seorang alkemis. Kemampuan pemurnian pil dari muridnya adalah sesuatu yang paling dia perhatikan.
Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ekspresi senang Yao Lao itu. Dia baru saja menahan apinya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan berjalan menuju platform batu. Setelah itu, dia dengan keras mematahkan lengan kanan kerangka di depan mata Yao Lao yang tidak pasti. Hah! Yao Lao kaget saat melihat aksi Xiao Yan. Dia tidak mengerti alasannya. Coba ini, Xiao Yan tersenyum. Dia mengeluarkan lengan kanan Dou Seng, yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno, dari cincin penyimpanannya. Setelah itu disambung ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya setelah pemangkasan dari api Xiao Yan. Lengan Dou Seng, mata Yao Lao luar biasa. Dia melihat lengan tulang giok putih dan ekspresinya berubah. Ekspresi kaget muncul di matanya. Iya, saya telah memperolehnya dari peninggalan kuno. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, terlepas dari apakah benda ini berguna, kekerasannya benar-benar sesuai standar. Kekerasan kerangka Dou Seng adalah sesuatu yang telah disaksikan secara pribadi oleh Xiao Yan. Benda ini pasti memiliki poin yang luar biasa. Namun, dia tidak ingin meninggalkannya untuk digunakan sendiri. Selain itu, dia tidak dapat menggunakannya bahkan jika dia mau. Tidak mungkin baginya untuk memotong lengannya sendiri untuk benda ini sebelum bergabung dengannya. Dia juga tidak yakin apakah ada gejala sisa akan terjadi karena itu. Jika itu benar-benar ada, dia akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Yao Lao saat ini tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia tidak memiliki tubuh. Tubuh baru ini secara bertahap akan menyatu dengan sempurna setelah dia memasukinya. Lengan itu juga benar-benar miliknya di masa depan, Yao Lao sedikit mengangguk. Menempatkan lengan Dou Seng selama langkah penyempurnaan tubuh ini juga merupakan sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Namun, karena itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Dou Seng, itu seharusnya sangat berguna. Bahkan mungkin menjadi kesempatan baginya untuk menerobos ke Dou Seng di masa depan, setelah langsung menghubungkan lengan ke kerangka. Xiao Yan sekali lagi menggunakan 3000 Lotus Heart Flame untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Dia akhirnya mengangguk setelah tulang tangan dan kerangka itu terhubung dengan sempurna. Setelah lama disempurnakan, kerangka putih keabu-abuan itu juga mengalami perubahan. Penampilan yang drastis. Seluruh tubuhnya berwarna hijau dan merah. Meskipun tangan kanannya masih memiliki warna putih giok, ujung lengannya juga memiliki warna hijau merah yang melekat padanya. Keduanya benar-benar bergabung bersama di bawah pemanggangan dari 3000 Lotus Heart Flame. Guru, ekspresi Xiao Yan juga menjadi serius saat melihat adegan ini. Dia berteriak dengan suara yang dalam, iya. Yao Lao mengangguk. Dengan mata tuanya yang tajam, dia secara alami sadar bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik. Segera, dia dengan cepat mengeluarkan pil sekering darah tumbuh tulang dari botol giok dan menelannya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi ilusi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke kerangka. Bang! Kerangka itu bergetar hebat saat jiwa Yao Lao bergabung ke dalam kerangka. Rongga mata kosong itu berangsur-angsur bersinar. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging misterius benar-benar mulai muncul di kerangka, daging tumbuh di tulang putih. Keajaiban ini secara alami dibawa oleh pil sekering darah tumbuh tulang. Guru, bertahanlah. Wajah Xiao Yan menjadi serius saat melihat daging yang bergerak cepat terbentuk di kerangka. Dia mengeluarkan teriakan pelan dan api ungu yang membungkus kerangka segera terbakar dengan ganas. Di bawah nyala api ini, darah dan daging yang baru saja terbentuk sebenarnya sedang dibakar menjadi abu. Namun, ketika abu tersebar, energi misterius yang menakutkan sekali lagi menyebar. Kecepatan pertumbuhan daging menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk melihat goyangan cepat dari granulasi daging. Garis luar darah manusia yang buram dengan cepat terbentuk. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Struktur kulit daging benar-benar terbentuk di bawah nyala api. Setelah kelahiran daging, kerangka di platform batu juga telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya, yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao sepenuhnya bergabung dengan tubuh ini. Setelah itu, Yao Zunze itu, yang telah mengejutkan benua saat itu, akan benar-benar mampu bangkit dari mandi api. Pada saat yang sama, aula besar hitam besar merayap seperti binatang buas dari zaman kuno di dalam pegunungan dalam di wilayah barat Central Plains. Riak energi menakutkan yang bisa mendinginkan hati seseorang menyebar secara samar-samar. Engah! Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah di dalam aula besar. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul. Itu berubah menjadi banyak sosok hitam yang berdiri di udara kosong. Aura dingin gelap yang kuat menyapu seluruh tempat ini. Selamat datang di Tianzun ke-9.
Banyak sosok hitam muncul. Segera, mereka berlutut di langit. Suara hormat mereka segera bergema di seluruh tempat ini. Selama bayangan hitam ini berlutut, seluruh ruang juga perlahan menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, sosok biru perlahan muncul. Suara samar juga terdengar bersamanya. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Hancurkan paviliun bintang jatuh, tangkap Xiao Yan dan Yao Chen. Hampir 100 seruan nyaring terdengar bersamaan. Ya, mari kita bergerak. Sosok biru itu sedikit mengangguk. Dengan segera, kakinya dengan lembut menginjak tanah. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang tetua, yang memimpin orang-orang berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Anehnya, itu adalah hantu tua Zai Xing. Pada saat ini, matanya mengarah ke langit utara. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Xiao Yan, aku yang dulu akan melihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Di dalam menara batu, Xiao Yan menyaksikan sosok tua itu, yang menutup matanya dengan erat saat dilalap api. Hatinya menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Saat ini, tubuh sudah berhasil disempurnakan. Langkah selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. Selama Yao Lao berhasil dan dengan sempurna bergabung dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali. Xiao Yan mengusap keringat dingin dari dahinya. Pemurnian tubuh yang terus-menerus selama beberapa hari ini sangat melelahkan bagi Xiao Yan. Untungnya, ada cukup banyak pil obat di dalam cincin penyimpanannya yang memberinya stamina yang hebat. Karena inilah dia berhasil menanggungnya. Guru, hal-hal selanjutnya akan bergantung pada Anda, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Setelah itu, dia duduk di platform batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia memasuki mode pelatihan dan mulai pulih dari kelelahan luar biasa yang diciptakan selama periode waktu ini. Setelah Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, menara batu itu sekali lagi turun ke dalam keheningan. Hanya suara rendah dan dalam dari nyala api yang bergema di dalam menara batu dengan ritme. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiao Yan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah Doqi yang tubuhnya kelelahan benar-benar pulih, dia perlahan membuka matanya. Cahaya samar melintas di mata hitam gelapnya dan dia segera menjadi diam. Setelah pulih dari kondisinya, mata Xiao Yan melirik ke arah platform batu. Namun, dia hanya melihat Yao Lao masih menutup matanya. Tidak sedikit pun aktivitas terpancar. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat ini. Namun, dia tidak panik. Kejadian ini biasa saja. Berbagai hal yang digunakan pada tubuh ini tidaklah biasa. Tidak semudah yang dibayangkan bagi Yao Lao untuk bergabung sepenuhnya dengan mereka. Saat ini, kekuatanku masih di level bintang Douzun. Namun, keuntungan yang didapat dari pertarungan besar ini cukup besar. Setelah pengamatan yang cermat, saya seharusnya mencapai puncak bintang 1 Douzun. Xiao Yan menarik pikirannya dan terdiam. Setelah menelan 3000 Burning Flame, kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak tetapi kecepatan setelah melonjak ini sekali lagi kembali normal. Menurut pelatihan langkah demi langkah ini, kemungkinan Xiao Yan setidaknya membutuhkan setengah tahun lagi untuk mencapai bintang 2 Douzun. Namun, hubungannya dengan aula jiwa menjadi semakin buruk dan bahkan berakhir bertukar pukulan dengan mereka. Meskipun dia masih baik-baik saja sampai sekarang, Xiao Yan mengerti bahwa ahli sejati dari aula jiwa belum muncul. Ketika para ahli ini muncul, dia mungkin kurang beruntung. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam menghadapi tekanan dari gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini. Dari perspektif Xiao Yan, metode tercepat untuk meningkatkan kekuatannya tidak diragukan lagi adalah menelan api surgawi. Namun, dia sudah mendapatkan 3000 Burning Flame dan dia tidak memiliki informasi tentang flame surgawi lainnya. Xiao Yan memang menyembunyikan si Heart Flame dari Mugu Tua. Namun, sejak dia menjadi Douzun, orang tua itu tampaknya telah menghilang. Oleh karena itu, dia juga telah meninggalkan pikiran untuk merebut si Heart Flame. Api surgawi, jari Xiao Yan dengan lembut saling bergesekan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut. Dia menjentikkan jarinya ke cincin penyimpanannya dan beberapa peta kuno muncul di tangannya. Ketiga fragmen peta kuno ini secara alami adalah peta misterius yang diperoleh Xiao Yan bertahun-tahun yang lalu. Itu mencatat informasi api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi, memurnikan api teratai setan. Dengan peningkatan kekuatan Xiao Yan juga menyadari kekuatan dan kelangkaan api surgawi yang berada di depan peringkat api surgawi. Api lotus pemurnian iblis ini dikenal karena kemisteriusannya. Bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiao Yan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis.
Jika bukan karena peta kuno di tangannya menjadi buktinya, kemungkinan bahkan Xiao Yan akan meragukan bahwa yang disebut Purifying Demonic Lotus Flame ada di dunia ini. 3 peta, masih mustahil untuk melihat apapun. Xiao Yan dengan hati-hati menempatkan ketiga potongan peta di depannya. Dia dengan hati-hati mempelajarinya untuk sementara waktu, hanya untuk akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Benua Douqi sangat besar. Dia tidak dapat mengatakan di mana lokasi medan yang tercatat di peta itu. Rute berliku dan bengkok itu menyebabkan Xiao Yan pusing melihatnya. Sepertinya aku harus menemukan peta kuno terakhir. Jika tidak akan ada yang tahu di mana lokasi Purifying Demonic Lotus Flame ini. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah setelah beberapa pemikiran mendalam yang sia-sia. Wajahnya putus asa. Dia sudah diberkati oleh surga untuk bisa mendapatkan 3 peta kuno ini. Peta kuno terakhir itu adalah sesuatu yang tidak dia ketahui. Dia juga gagal mendapatkan informasi sekecil apapun terkait dengan peta kuno ini selama bertahun-tahun pencarian. Dia bertanya-tanya apakah peta terakhir benar-benar ada di dunia ini. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa agar saya terus beruntung. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia dengan hati-hati menyimpan ketiga peta kuno ini. Tidak peduli apa masalahnya, hal ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Meskipun kemungkinan dia mendapatkannya sangat rendah, Xiao Yan tetap tidak akan menyerah. Setelah menyimpan peta kuno, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Beberapa pecahan tulang putih giok muncul di tangannya. Fragmen tulang ini secara alami adalah fragmen tulang Dou Sheng yang dia peroleh dari sisa-sisa kuno. Dou Sheng, pada tingkat ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan dunia. Hanya dengan menginjak kakinya, gunung akan musnah. Pakar semacam ini telah berhasil memahami penciptaan. Setiap bagian dari tubuhnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang biasa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang dapat berubah menjadi naga dan terbang ke langit jika seseorang memperolehnya sedikit. Ambil sumsum tulang Dou Sheng ini sebagai contoh. Jika itu diberikan kepada bayi atau anak yang berusia kurang dari 5 tahun, bahkan jika anak itu adalah orang yang tidak berguna sebelumnya, tulangnya akan dimurnikan setelah dikonsumsi dan berubah menjadi jenius. Mungkin sulit untuk mempercayai efek seperti itu tetapi itu memang kebenaran. Tangan Xiao Yan dengan hati-hati mengusap beberapa fragmen tulang putih giok ini. Sesaat kemudian, dia melebarkan mulutnya. Api ungu coklat dimuntahkan dan melilit pecahan tulang tersebut. Suhu yang menakutkan segera menyebar. Fragmen tulang ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Jika bukan karena Xiao Yan memiliki api surgawi yang kuat seperti api jantung 3000 teratai, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat fragmen tulang Dou Sheng bahkan jika dia tahu bahwa sumsum tulang Dou Sheng tersembunyi di dalamnya. Tentu saja, bahkan dengan bantuan api surgawi, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan sumsum tulang Dou Sheng dari tulang. Untungnya, Xiao Yan sudah siap mental. Oleh karena itu, hatinya tidak merasa tidak sabar sedikit pun ketika dia melihat tulang-tulang garis batu itu tidak bergerak sedikit pun di bawah nyala api yang membakar. Sebagai gantinya, dia dengan mantap menaikkan suhu dan perlahan membakar tulang. 2 hari berlalu dalam sekejap di bawah pengapuran lambat oleh Xiao Yan. Xiao Yan sekali lagi menarik diri dari mode pelatihannya 2 hari kemudian. Dia melihat tulang di dalam nyala api yang secara bertahap berubah warna menjadi abu-abu. Senyuman tanpa sadar muncul. Tangannya terulur ke dalam nyala api sebelum menekan dengan lembut. Engah. Setelah jarinya menekan tulang abu-abu, orang bisa mendengar suara embusan. Tulang menjadi lunak sebelum berubah menjadi abu tulang abu-abu yang perlahan-lahan tersebar ke bawah. Setelah abu tulang ini tersebar, 3 gel putih krim ukuran ibu jari seperti benda muncul di depan mata Xiao Yan. Ketiga benda seperti gel ini sangat kecil. Permukaan mereka memiliki zat seperti koloid. Ketika pandangan seseorang melihat melalui lapisan ini, samar-samar orang bisa melihat cairan mengalir perlahan di dalamnya. Gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas secara bertahap melonjak ke mata Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati menempatkan 2 gel sumsum tulang seperti partikel Dou Sheng ke dalamnya. Setelah itu, jarinya menekan yang ketiga. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Partikel gel pada dasarnya larut dalam sekejap. Sebelum dia bisa menunggu Xiao Yan pulih, lautan seperti energi murni yang agung mengalir seperti air banjir. Itu mengikuti tenggorokannya dan mengalir ke bawah. Setelah itu, dia menderu dan menyapu dan melonjak menuju 4 anggota tubuh dan tulang Xiao Yan. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiao Yan dinaikkan dengan cepat. Asap putih keriting membubung di atas kepalanya. Xiao Yan buru-buru duduk saat dia merasakan transformasi tubuhnya.
Dia dengan cepat memasuki mode pelatihannya dan mulai memperbaiki energi agung yang tiba-tiba ini. Perbaikan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiao Yan menutup mata dengan perlahan terbuka. Dia merasakan perasaan terisi energi dan tanpa sadar menghirup udara yang lembut. Berdasarkan indranya, dia langsung menerobos dari tingkat 1 bintang ke tingkat 2 bintang. Upaya ajaib yang hadir dalam sepotong gel sumsum tulang adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 7 dan tingkat 8 biasa. Tidak banyak pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan seorang ahli Douzun dengan 1 bintang. Dia menghembuskan napas panjang dan mengangkat matanya untuk melihat platform batu. Yao Lao di tempat itu terus menutup matanya. Ada tanda dia bangun. Sepertinya tubuh kali ini terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya. Xiao Yan berpikir keras. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan mengizinkan Yao Lao menyelesaikan penggabungan di sini. Ketika Xiao Yan baru saja mengambil keputusan, dia tiba-tiba merasakan bahwa seluruh menara batu bergetar hebat saat ini. Segera setelah itu, teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar di langit ini dengan cara yang kuat. Paviliun bintang jatuh. Serahkan Xiao Yan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, saya akan mencuci tempat ini dengan darah. Bang! Tangisan Xiao Yan menyebar dengan sangat luas dan perkasa. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Tubuhnya tiba-tiba berdiri dan matanya menatap ke arah platform batu dengan cara yang padat. Hall of Soul, apakah akhirnya telah tiba? Semua murid di Gunung Bintang Jatuh berdiri saat ini. Tatapan mereka terkejut saat mereka melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar. Namun, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa paviliun bintang jatuh sepertinya menghadapi bencana besar. Feng Zunze dan yang lainnya berkumpul di alun-alun di puncak gunung. Ekspresi mereka serius. Saat melihat ke langit, aula jiwa telah datang. Tianhuo Zunze mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak aura kuat di luar. Kali ini, tampaknya Hall of Soul benar-benar berniat untuk membasuh paviliun bintang jatuh dengan darah sebagai pencegahan bagi orang lain. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Little Fairy Doctor saat dia berbicara. Feng Zunze sedikit mengangguk. Namun, ekspresinya tenang. Dia sadar bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Itu hanya masalah waktu. Feng Zunze perlahan melangkah maju. Segel di tangannya berubah dan susunan bintang jatuh di langit berdesir. Segera, ruang itu perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar tampak jelas di depan mata semua orang. Mendesis, semua orang tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat pemandangan di dunia luar. Saat ini, area di luar paviliun bintang jatuh telah dikelilingi oleh kabut hitam yang meresap ke langit. Hampir 100 sosok berdiri di atas kabut hitam di langit tidak jauh di depan mereka. Mata gelap dan padat menembus melalui formasi dan melihat kelompok Feng Zunze yang bersembunyi di dalamnya. Hantu tua Zai Xing. Hantu tua ini juga datang. Dokter peri kecil melirik dan menemukan wajah yang dikenal di antara banyak orang berpakaian hitam. Wajahnya menjadi dingin saat dia berkata, ada juga Hei Bai Tianzun yang kita temui saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Wajah kelompok dokter peri kecil tanpa sadar berubah ketika mereka mendengar kata-katanya ini. Pandangan mereka melihat ke arah tempat Feng Zunze sedang menonton dan memang melihat dua pria tua berpakaian hitam dan putih berdiri di sana. Dari penampilan keduanya, mereka secara mengejutkan adalah Hei Bai Tianzun yang pernah mereka temui di pegunungan jiwa kematian. 3 Tianzun elit benar-benar telah tiba. Hall of Soul ini tampaknya sangat memikirkan kita. Feng Zunze menghembuskan napas panjang saat dia berkata, Kepala Paviliun Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar. Selain itu, dari momentum ini, tampaknya mereka tidak hanya di sini untuk menuntut seseorang. Seorang tetua dari Paviliun Bintang Jatuh berbicara dengan ekspresi yang agak ketakutan. Apa yang membuat panik? Hall of Soul bukanlah semacam asosiasi. Mereka berencana untuk membasuh Paviliun Bintang Jatuh dengan darah. Jika tidak, mengapa mereka langsung mengirim 3 Tianzun elit? Feng Zunze mengerutkan kening dan menegur. Setelah itu, matanya melihat sekeliling alam bintang. Dia menyaksikan ribuan murid Paviliun Bintang Jatuh dan berbicara dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Semua orang di sini adalah tetua di Paviliun Bintang Jatuh. Hari ini, Paviliun Bintang Jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kalian semua berencana untuk, tatapan panas Feng Zunze berbalik ke arah banyak sesepuh Paviliun Bintang Jatuh dan berkata. Kepala Paviliun Feng, Paviliun Bintang Jatuh adalah akar kami.
Jumlah usaha yang kami lakukan untuk itu tidak kurang dari siapapun. Siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang sampai mati melawan mereka. Banyak sesepuh memiliki ekspresi serius saat mereka berteriak dalam penggunaan. Baik, saya, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, bertarunglah sampai kita mati. Saya ingin melihat betapa mendominasi Hall of Soul ini. Feng Zunze berteriak dengan kekuatan besar, menyebabkan moral semua murid Paviliun Bintang Jatuh menguat. Dari perspektif banyak orang di sini, Paviliun Bintang Jatuh adalah akarnya. Jika itu dihancurkan oleh orang lain, wajah apa yang akan mereka miliki untuk menjelajahi Central Plains di masa depan? Feng Zunze, aku yang dulu menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan orang-orang. Formasi hebat Paviliun Bintang Jatuh ini tidak bisa melindungi Anda. Mata hantu tua Zai Xing gelap dan pekat saat dia melihat ruang di bawah. Meskipun itu hanyalah lautan pohon, dia mengerti bahwa ini hanya karena formasi hebat Paviliun Bintang Jatuh. Teriakan dingin terdengar tapi tidak ada respon yang diberikan. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Tatapannya beralih ke tetua berpakaian putih hitam di samping dan berkata, mari kita serang bersama dan hancurkan formasi. Aktivitas dari perjalanan kami ini terlalu besar. Sepertinya mata dari sejumlah faksi telah mengikuti kami. Oleh karena itu, kita harus menggunakan metode berdarah untuk menekan Paviliun Bintang Jatuh dan menggunakan kesempatan ini untuk memungkinkan faksi lain di Central Plains menyadari bahwa aula jiwa kita bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang. Tianzun putih hitam itu mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar merebut ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. 3 tangan besar yang tak terlihat mencengkeram ruang kosong. Sebuah cahaya melonjak segera dan penghalang cahaya tak terlihat yang berisi cahaya bintang-bintang muncul di depan mata semua orang entah dari mana. Hancurkan! Hantu tua Zai Xing dengan dingin berteriak. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan kasar. Tangan besar yang tak terlihat itu dengan keras menabrak penghalang cahaya yang tak terlihat. Bang! Sebuah tinju mendarat dan banyak riak menyebar di penghalang cahaya. Suara gemuruh yang keras bergema di langit dengan cara seperti guntur. Bang bang bang. Mengikuti dekat di belakang hantu tua Zai Xing, angin menakutkan dari Tainzun hitam putih juga menyapu dari langit. Segera, itu mengalir ke cahaya dengan cara seperti badai. Di bawah serangan sengit oleh 3 elit Douzuns yang telah mencapai level bintang 5 Douzun, cahaya itu menjadi goyah. Semua murid di dalam Paviliun Bintang Jatuh memandangi penghalang cahaya yang berulang kali bergetar dari dalam alam bintang. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Formasi hebat tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga. Feng Zunze memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Ekspresinya sedikit tenggelam saat dia berkata, Hall of Soul telah mengirim 3 Tianzun selama ini. Ada juga 7 Douzuns. Cukup banyak Douzong juga telah datang. Mata Feng Zunze berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. 7 Douzun dan ahli lainnya tidak dianggap merepotkan untuk dihadapi. Namun, hantu tua Zai Xing Trio adalah masalah besar. Suaranya berhenti sebelum tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara, aku akan memblokir kedua Tianzun hitam putih. Bagaimana Anda bisa menjadi pasangan yang cocok untuk mereka berdua? Dokter peri kecil dan yang lainnya segera mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Para tetua Paviliun Bintang Jatuh lainnya juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat mereka terus-menerus menolak. Tidak perlu mengalahkan mereka. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retretnya. Feng Zunze menarik napas dalam-dalam dan berkata. Semua orang menjadi diam saat mendengar ini. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan dan Yao Lao memasuki Menara Batu. Namun, tidak ada berita sedikit pun yang dikirim darinya. Apa gunanya sedikit waktu ini bagi mereka? Aku akan berurusan dengan hantu tua Zai Xing. Serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke wayang langit. Langit, adapun Tianzun lainnya, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze akan bergandengan tangan untuk menghadapinya, sementara semua orang diam dan tidak berdaya, suara tenang tiba-tiba bergema. Segera, sosok kurus yang menyebabkan kelompok Dokter Peri Kecil menjadi tenang, juga perlahan muncul di udara di atas gunung. Itu adalah, Kepala Paviliun Junior Xiao Yan. Dia telah keluar dari retret. Perhatian semua murid di dalam Paviliun Bintang Jatuh menguat saat Xiao Yan muncul. Selama tahun-tahun ini, Xiao Yan bisa dianggap benar-benar terkenal di Central Plains. Semua orang di Paviliun Bintang Jatuh juga menyadari kekuatannya. Penampilannya seperti kekuatan besar, menyebabkan moral Paviliun Bintang Jatuh melonjak. Kamu sudah keluar. Bagaimana dengan Yao Chen?
Kegembiraan segera muncul di wajah Feng Zunze saat melihat Xiao Yan muncul. Dia buru-buru menanyakan pertanyaan itu. Dia masih butuh waktu, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melihat ke penghalang cahaya yang berulang kali bergetar. Hantu tua berwajah sangat dingin Zai Xing berada di luar penghalang cahaya. Ada kilatan dingin yang bersinar di mata hitam pekatnya saat dia melakukannya. Hantu tua ini sangat penuh kebencian. Berkali-kali hantu tua ini datang dan mencari masalah. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan hantu tua ini melarikan diri. Serahkan Tianzun terakhir padaku. Izinkan dokter peri kecil Jie Jie dan yang lainnya untuk memblokir elit Douzun lainnya. King Lin di sampingnya ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hah, dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Dia melirik King Lin, tersenyum hangat dan berkata, tidak apa-apa, Pak Tua Yao dan saya bisa memblokirnya. Mata Xiao Yan juga beralih ke King Lin. Yang terakhir tersenyum padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Xiao Yan, Anda bisa yakin. Saya bisa memblokirnya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat desakan King Lin. Akhirnya, dia sedikit mengangguk. Meskipun kekuatan King Lin hanya 1 bintang Douzun, dia memiliki harta misterius seperti murid bunga ular 3 giok hijau. Selain itu, tubuhnya juga menyembunyikan jiwa dari ular surga kuno. Makhluk ganas seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan sangat takuti. Dari penampilan-penampilannya, sepertinya dia tidak hanya memasang wajah pemberani. Dokter peri kecil juga terkejut saat melihat Xiao Yan benar-benar setuju dengan King Lin. Segera, dia merasa tidak berdaya. Namun, hatinya juga sedikit tenang. Dia mengerti bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang sembrono. Dia tidak akan membiarkan King Lin bertarung dengan Hall of Soul Tianzun tanpa alasan. Sejak dia melakukan ini, sepertinya dia punya alasan dan kepercayaan dirinya. Xiao Yan melambaikan tangannya. 11 boneka muncul di udara. Setelah itu, pandangannya terangkat dan dia perlahan berkata, buka formasi besar. Ini akan segera rusak. Feng Zunze juga mengangguk saat mendengar ini. Segel tangannya berubah dan penghalang cahaya di langit bergetar sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah lenyapnya penghalang cahaya ini, seluruh tempat secara bertahap menjadi gelap. Kabut hitam yang menyelimuti langit juga muncul di depan pandangan semua orang di dekat. Hantu tua Zai Xing tersenyum dingin saat dia menyaksikan penghalang cahaya yang perlahan-lahan menyebar di langit. Segera, tatapannya menembus ruang dan melihat ke arah sosok kurus yang berdiri di puncak gunung. Suaranya yang padat membawa rasa dingin yang menusuk tulang saat bergema di seluruh langit. Xiao Yan, sudah kubilang kita akan bertemu lagi. Kali ini, aku yang dulu akan melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Xiao Yan tanpa ekspresi saat mendengar tawa ganas hantu tua Zai Xing. Tubuhnya perlahan naik ke udara dan melihat ke arah kabut hitam yang tersebar di langit. Sepertinya barisan besar seperti itu telah menarik perhatian sejumlah faksi. Berdasarkan tebakannya, sepertinya area di luar paviliun bintang jatuh sudah diisi dengan mata-mata dari faksi lain. Ada banyak faksi kuat tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di Central Plains. Pertarungan antara faksi ini juga sangat intens. Paviliun Bintang Jatuh telah menerima banyak tantangan sejak didirikan untuk menjadi salah satu dari 4 paviliun besar. Namun, kali ini, tidak diragukan lagi ia menghadapi situasi paling berbahaya dalam sejarahnya. Jika mereka bisa bertahan melewatinya, reputasi Paviliun Bintang Jatuh pasti akan melonjak dan melemparkan 3 paviliun lainnya jauh di belakangnya. Jika tidak dapat melakukannya, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan selamanya menghilang di Central Plains ini. Hantu tua, omong kosongmu sama seperti sebelumnya. Serang saja dan cepat habisi mereka. Anda telah gagal beberapa kali. Jika Anda akhirnya gagal lagi kali ini, Anda harus lebih jelas daripada orang lain tentang nasib Anda nantinya. Tianzun putih hitam di langit melirik hantu tua Zai Xing dan berbicara dengan lemah. Pengingatmu tidak perlu. Mendengar ini, wajah hantu tua Zai Xing tenggelam saat dia berbicara dengan dingin. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, kepadatan gelap juga secara bertahap muncul di mata hantu tua Zai Xing. Dia menatap Xiao Yan, yang ditangguhkan di udara dan tertawa dingin. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Cuci paviliun bintang jatuh dengan darah. Dimengerti. Mendengar teriakan dingin dari hantu tua Zai Xing, banyak ahli dari paviliun bintang jatuh juga berteriak. Douki yang kuat tercecer. Segera, rantai hitam ditembakkan secara eksplosif menuju alam bintang dari segala arah sambil memancarkan gelombang suara dentang. Biaya, jeritan pembunuh yang memekakkan telinga bergema di seluruh tempat ini. Alam bintang yang awalnya damai dengan cepat menjadi tempat yang dipenuhi dengan aura pembunuhan. Sosok Xiao Yan ditangguhkan di udara.
Tatapannya menatap tajam ke hantu tua Zai Xing. Para ahli Hall of Soul itu tersebar sendiri ketika mereka telah mencapai 100 kaki darinya dan bergegas ke alam bintang. Bocah, kali ini, diriku yang dulu pasti akan secara pribadi menangkapmu kembali ke aula jiwa. Pada saat itu, diriku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang dimaksud dengan takdir yang lebih buruk dari kematian. Wajah hantu tua Zai Xing dipenuhi dengan kekejaman yang buas saat dia melihat Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak udara kosong dan dia langsung menyerang secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Ketika hantu tua Zai Xing menyerang, Black White Tianzun bertukar tatapan satu sama lain dan mengangguk sedikit. Kaki mereka menginjak udara kosong dan memasuki alam bintang. Ketika langkah kaki mereka mendarat, lautan seperti Douqi yang luas dan perkasa perlahan menyapu, menyebabkan energi seluruh dunia ini berfluktuasi. Tepat ketika Tianzun putih hitam berencana memasuki alam bintang dan terlibat dalam pembantaian, cahaya kemasan menyerbu. Setelah itu menyerang langsung ke arah mereka berdua. Boneka yang bisa melawan bintang 4 Douzun benar-benar langka. Serahkan padaku, Tianzun hitam berpakaian hitam melirik wayang langit yang sedang menyerang dengan agresif. Kejutan samar melintas di matanya saat dia berbicara. Sepertinya pembantaian hanya bisa dilakukan oleh saya. White Tianzun tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia membuat jalan memutar di sekitar wayang langit yang bergegas. Namun, dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika sosok kecil yang halus memblokir ruang di depannya dan sambil tertawa berbicara kepadanya, "Pak Tua, izinkan aku menjadi lawanmu." White Tianzun terkejut saat melihat gadis cantik ini, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Matanya tetap acuh tak acuh dan tidak sedikit pun terpengaruh oleh status atau penampilan yang terakhir. Dia mengangguk sedikit dan bahunya bergetar. Aura yang luas dan kuat melonjak secara eksplosif dan menyapu King Lin. King Lin buru-buru memusatkan perhatiannya ketika dia melihat bahwa orang tua ini telah memberikan pukulan mematikan sebagai serangan pertamanya. 3 titik hitam perlahan membesar jauh di dalam mata zamrudnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 bunga zamrud iblis yang mengelilingi matanya sebelum berputar perlahan. Riak energi iblis dan tidak biasa dengan cepat menyebar, murid bunga ular 3 giok hijau. Tianzun putih ini juga orang yang sangat berpengalaman. Dia merasakan perubahan di mata King Lin saat itu terjadi. Dia segera terkejut saat berseru. "Kamu telah menebak dengan benar." King Lin tersenyum manis. Cahaya iblis dan tidak biasa di dalam matanya berputar dengan cepat. Tekanan Douqi yang melonjak dari segala arah diselesaikan. Sungguh tak terduga, dunia ini sebenarnya memiliki mata yang begitu misterius. Sayangnya, kamu terlalu lemah. White Tianzun tertawa kecil. Tubuhnya bergerak dan beberapa bayangan muncul di langit. Dia muncul di depan King Lin hampir seketika. Energi yang besar dan besar berkumpul di tangannya. Setelah itu, ia meraih ke arah King Lin. Itu mungkin tidak pasti, King Lin tertawa. Pinggangnya yang halus tampaknya tanpa tulang dipelintir dengan lembut dan tubuhnya lolos dari penahanan ini oleh tangan White Tianzun dan dia dengan cepat menarik kembali. Melihat King Lin menghindar, rasa dingin muncul di mata White Tianzun. Dia mendengus dan bergegas keluar. Bang! Selama waktu Bai Tianzun dan King Lin mulai bertukar pukulan, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing juga bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Riak Douqi yang menakutkan menyapu udara, mengguncang puncak gunung di sekitarnya sampai batu gunung besar jatuh terus-menerus. Pada saat ini, Xiao Yan dan hantu tua Zai Xing benar-benar terlibat dalam bentrokan langsung. Saat ini dia sudah secara resmi maju ke tingkat Douzun Bintang 2 setelah menelan sumsum tulang Douseng. Menambahkan 3 perubahan dari Skyfire Tree Mysterious Cheng yang telah diaktifkan, Xiao Yan sudah memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Douzun Bintang 5 secara langsung. Dia tidak perlu lagi berhati-hati dengan serangan pihak lain seperti di masa lalu. Orang yang paling merasakan perubahan Xiao Yan ini adalah lawannya, hantu tua Zai Xing. Saat ini dia merasa semakin terkejut di dalam hatinya setiap kali dia bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan saat itu, yang terakhir bahkan tidak dapat menerima telapak tangan darinya secara langsung. Selanjutnya, dalam waktu 1 tahun yang singkat, orang, yang merupakan semut di matanya saat itu, sudah memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk bertarung langsung dengannya. Itu hanya berlangsung sebentar tapi kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Jika ini terus berlanjut, bahkan aku tidak akan menjadi tandingannya saat kita bertemu lagi. Hati hantu tua Zai Xing terkejut dan marah saat dia merasakan peningkatan mendadak Xiao Yan ini. Perasaan menyaksikan dirinya dilampaui ini benar-benar tidak bagus. Ini terutama terjadi ketika orang ini adalah lawannya. Ia benar-benar merasa sulit makan dan tidur. Xiao Yan saat ini jelas telah mencapai tahap di mana hantu tua Zai Xing mengalami kesulitan makan dan tidur.
Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hati hantu tua Zai Xing. Angin telapak tangannya juga menjadi semakin tajam. Doki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya mendesing dan beredar seperti air banjir yang mengerikan. Akhirnya, itu mengikuti pembuluh darah dan keluar. Ruang retak. Dimanapun angin palem lewat, banyak garis retakan spasial hitam gelap menyebar, tampak seperti mulut besar yang ganas. Serangan hantu tua Zai Xing, yang tiba-tiba menjadi tajam, juga menarik perhatian Xiao Yan. Wajahnya menunjukkan senyum dingin. Meskipun kekuatannya paling banyak mencapai bintang 4 Douzun setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia memiliki bantuan api surgawi. Peningkatan ini menyebabkan dia tidak perlu lagi takut pada hantu tua Zai Xing. Bang bang bang, dua sosok melintas seperti hantu di udara. Setiap kali mereka melakukan kontak, suara keras yang mengejutkan akan meledak. Gelombang demi gelombang badai energi liar dan ganas menyebar terus-menerus dan bergema di langit seperti guntur yang teredam. Kondisi pertempuran yang intens ini menyebabkan seseorang menjadi sangat tidak bisa berkata-kata saat melihatnya. Pada saat ini, interior alam bintang pada dasarnya dipenuhi dengan tangisan pembunuh. Kabut hitam yang sangat dingin menyebar di tempat itu. Banyak murid paviliun bintang jatuh berkumpul bersama. Mereka mungkin tidak cocok untuk para ahli dari Hall of Soul dalam pertandingan 1 lawan 1. Namun, ketika ratusan atau ribuan dari mereka berkumpul, bahkan para ahli ini tidak dapat memperoleh kemenangan dalam waktu singkat. Feng Zunze, dokter peri kecil dan yang lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran saat ini. Cukup banyak ahli telah bergabung dengan invasi ini oleh Hall of Soul. Hampir semuanya adalah karakter yang kuat dan ganas. Oleh karena itu, bahkan kelompok Feng Zunze juga harus mengerahkan semua upaya mereka saat ini. Ada cukup banyak sosok manusia di langit yang jauh dari alam bintang. Ini adalah beberapa ahli dari Central Plains, yang datang setelah mendengar berita serta mata-mata dari beberapa faksi. Hall of Soul selalu menjadi faksi yang sangat kuat di Central Plains. Setiap tindakan mereka akan menarik banyak sekali tatapan mata. Selain itu, Hall of Soul tidak menyembunyikan misi ini. Karenanya, itu telah menarik cukup banyak tatapan. Kali ini, Paviliun Bintang Jatuh mengalami bencana besar. Itu benar-benar memprovokasi Hall of Soul untuk menyerangnya, seorang lelaki tua, yang memiliki hubungan dengan Paviliun Bintang Jatuh, mendesah pelan. Jika Paviliun Bintang Jatuh dihancurkan, sebuah ruang akan dibuat di antara 4 paviliun. Paviliun awan mengalir saya mungkin bisa menangkap peluang untuk mengisinya. Mengingat sedikit kekuatan dari Paviliun awan mengalirmu, kemungkinan faksi kamu akan dimusnahkan sehari setelah kamu menjadi salah satu dari 4 paviliun besar. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencari kematian? Menurutmu aku takut padamu. Tempat-tempat ini tidak diragukan lagi merupakan kekacauan total. Beberapa ahli atau faksi yang memiliki dendam satu sama lain kadang-kadang akan meledak menjadi pertempuran panas yang berapi-api jika mereka berdebat. Namun, sebagian besar tatapan saat ini berhenti di alam bintang. Konflik kecil ini tentu saja sulit menarik banyak perhatian. Meskipun orang-orang ini berdebat, kebanyakan dari mereka memiliki sikap pesimis terhadap nasib Paviliun Bintang Jatuh hari ini. Beberapa ahli, yang memiliki hubungan dengan Feng Zunze dan Yao Lao berjuang sedikit sebelum menghela nafas dengan lembut. Mengingat kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini, ia tidak dapat bertarung dengan aula jiwa. Bahkan dengan bantuan mereka, itu akan sedikit berguna. Sebaliknya, mereka akan diseret ke dalam rawa. Sementara semua orang merasa menyesal atas nasib Paviliun Bintang Jatuh, jari lelaki tua yang terbaring dengan mata terpejam di platform batu tiba-tiba sedikit bergetar. Saat jarinya bergetar, ruang di dalam menara batu juga mengeluarkan retakan dan meledak, berubah menjadi banyak fragmen spasial. Mereka berguling dan dihancurkan, bang. Dua sosok manusia yang ditutupi oleh kelompok Doki yang luas dan perkasa bertabrakan dengan keras di langit. Suara gemetar menakutkan melesat ke arah awan. Bahkan awan yang melayang di langit telah diguncang hingga tersebar saat ini. Tidak ada yang berani melangkah dalam radius 1000 kaki dari keduanya. Dengan serangan Doki yang menakutkan, bahkan elit biasa Douzun akan kesulitan memblokirnya. Menyenangkan sekali. Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan hantu tua Zai Xing. Kekuatan yang kuat dan ganas mengguncang Xiao Yan sampai dia mundur lebih dari selusin langkah. Wajahnya juga dipenuhi keinginan untuk berperang. Karena ada celah yang terlalu besar ketika mereka bertarung dengan hantu tua Zai Xing sebelumnya, dia tidak dapat bertukar pukulan langsung dengan pihak lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk menghindar. Setelah itu, dia mulai menampilkan serangan Doki-nya. Ini adalah pertama kalinya tabrakan kepala yang berani semacam ini terjadi. Dibandingkan dengan tawa keras Xiao Yan, ekspresi hantu tua Zai Xing menjadi semakin suram.
Di depan banyak ahli dalam aula jiwa, dia, aula jiwa Tianzun, tidak dapat menyelesaikan generasi yang lebih muda bahkan setelah waktu yang lama. Dia benar-benar kehilangan banyak wajah. Kamu bisa mencoba bersikap kuat di depan diriku yang dulu. Aku yang dulu akan melihat berapa banyak nyawa yang bisa dibayar paviliun bintang jatuh untuk membiarkanmu menyia-nyiakannya. Hantu tua Zai Xing menghirup udara dalam-dalam. Nada suaranya tiba-tiba menjadi seram saat dia berbicara. Mata Xiaoyan mengambil kesempatan untuk menyapu bagian dalam alam bintang saat dia mendengar ini. Hatinya sedikit tenggelam. Meskipun beberapa sesepuh di paviliun bintang jatuh masih bisa bertarung dengan para ahli dari aula jiwa, murid-murid biasa itu bukan tandingan mereka. Meskipun mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar untuk mencegah terlalu banyak kematian, terkadang juga ada beberapa murid paviliun bintang jatuh yang sekarat karena serangan diam-diam oleh para ahli dari aula jiwa. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkan ini. Ada kebutuhan untuk menghabisi hantu tua ini secepatnya, Xiaoyan merenung sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Namun, dia tidak langsung menelannya. Setelah melakukan semua ini, pandangannya akhirnya beralih ke hantu tua Zai Xing. Dia mengeluarkan tawa dingin dan Douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalan yang aneh dan beredar dengan cepat. Setelah sirkulasi Douqi-nya, cahaya kemasan gelap secara bertahap muncul di telapak tangan kanan Xiaoyan. Pada saat yang sama, kakinya dengan lembut menginjak udara dan berjalan menuju hantu tua Zai Xing. Melihat Xiaoyan perlahan berjalan, senyum garang juga muncul di wajah hantu tua Zai Xing. Xiaoyan mengadopsi niat untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin dan itu sama baginya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Xiaoyan sedang menampilkan teknik Dou. Namun, dia tidak peduli. Satu-satunya yang bisa ditakuti Xiaoyan adalah teratai api yang mengandalkan penggabungan 4 jenis api. Selain ini, dia tidak berpikir bahwa Xiaoyan dapat memiliki ancaman apapun terhadapnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan hampir tidak bisa bertarung langsung dengannya sekarang, dia juga mengerti bahwa kemampuan bertarung ini adalah sesuatu yang Xiaoyan dapatkan dengan paksa dengan menggunakan teknik rahasia. Setelah teknik rahasia mencapai batas waktunya, akan mudah untuk membunuh Xiaoyan. Sekarang, biarkan aku yang dulu membiarkanmu melihat apa sebenarnya kekuatan sejati dari Dou Zun Bintang 5. Ekspresi ganas di wajah hantu tua Zai Xing menjadi semakin lebar. Douqi yang besar dan kuat tercecer. Setelah itu, berubah menjadi zat kental. Itu bergoyang aneh sebelum menggumpal menjadi bilah kepala hantu hitam gelap. Pedang besar ini sangat aneh. Lapisan kristal hitam gelap yang aneh menutupinya. Ujung pedang itu dengan lembut memotong udara dan garis retakan seukuran ibu jari tiba-tiba muncul. Tangan hantu tua Zai Xing memegang pedang besar itu dengan erat. Tatapannya tajam saat dia melihat Xiaoyan berjalan perlahan. Banyak bayangan yang tiba-tiba terbentuk oleh pedang besar itu. Setelah itu meretas dengan cepat dari seberang ruang. Pedang bintang hancur. Setelah raungan rendah dan dalam dari hantu tua Zai Xing bergema di tempat itu, seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Bintang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di belakang hantu tua Zai Xing. Setelah itu, mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya kecil yang berkumpul di pedang besar itu. Mengikuti pengumpulan sinar cahaya ini, energi pada pedang besar itu juga menjadi semakin menakutkan. Mati, hantu tua Zai Xing tersenyum lirih. Bilahnya menusuk ke bawah. Setelah jatuhnya pedang ini, ruang di depannya hancur seketika. Banyak garis retak spasial muncul. Akhirnya, pedang tajam setinggi 1000 kaki bersinar dengan paksa membelah ruang di depan dengan cara yang sangat sombong. Itu berubah menjadi petir yang melesat secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Cahaya pedang yang begitu kuat tiba-tiba muncul di langit. Itu segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi terkejut segera muncul di matanya. Pedang penghancur bintang. Ini adalah kartu truf terhebat dari hantu tua Zai Xing. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah pedang ini. Namun, setelah hantu tua Zai Xing bergabung dengan aula jiwa, dia jarang bertemu dengan ahli yang dapat membuatnya sekali lagi menunjukkan kartu truf terbesarnya. Tanpa diduga, saat ini bisa terlihat di tempat ini, hantu tua pedang penghancur bintang Zai Xing dapat dianggap berada di puncak teknik Dou kelas D. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ada sangat sedikit teknik Dou dari kelas yang sama yang dapat menerima serangan ini secara paksa. Xiaoyan itu sepertinya akan kurang beruntung, beberapa ahli yang mengamati dari luar paviliun bintang jatuh tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat situasi ini. Mata Xiaoyan beriak sedikit di hadapan cahaya pisau tajam yang menakutkan yang bisa merobek dunia. Langkah kakinya yang lambat juga berhenti sejenak. Cahaya keemasan gelap di telapak tangan kanannya juga menjadi semakin pekat.
Sudah terlambat untuk berpikir untuk kabur sekarang. Melihat Xiao Yan menghentikan langkahnya, hantu tua Zai Xing berpikir bahwa yang pertama diguncang oleh cahaya pedang ini. Dia langsung tertawa dingin. Namun, Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin ini. Tatapannya terfokus pada telapak tangan kanannya. Warna emas gelap di tempat itu telah mencapai batas kecerahannya sebelum cahaya hitam pekat yang ekstrim akhirnya bergetar dan muncul ke permukaan. Dengan munculnya cahaya hitam ini, cahaya keemasan yang cerah juga dengan cepat menghilang. Sebaliknya, bintik hitam itu menjadi semakin besar. Cara itu seolah-olah energi cahaya keemasan ditelan oleh cahaya hitam. Dengan perluasan cahaya hitam yang cepat, Xiao Yan juga merasakan Doqi dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Dia buru-buru menelan pil obat di mulutnya dengan tegukan. Setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, cahaya pedang besar 1000 kaki itu sudah beberapa puluh meter di depannya. Angin kencang menyebabkan jejak darah kecil muncul di kulitnya. Anggap saja kehormatanmu bisa mati di bawah pedang. Penghancur bintang diriku yang dulu. Cahaya pedang itu mendekat. Pada saat ini, bahkan dengan kecepatan cepat Xiao Yan, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Bocah yang penuh kebencian ini akhirnya akan mati di tangannya hari ini. Senyum tipis perlahan terangkat di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar tawa keras hantu tua Zai Xing. Tangannya tiba-tiba mendarat dengan keras di ruang kosong di depannya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mendarat dan ruang itu sendiri pada dasarnya runtuh hampir seketika. Bola cahaya hitam pekat yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang yang tajam. Keduanya bertabrakan. Ledakan intens yang melebihi harapan semua orang tidak muncul. Cahaya pedang itu tampaknya telah memasuki lubang hitam tak berdasar yang dalam saat ia menerjangnya. Tidak ada sedikit pun fluktuasi yang tercipta. Bahkan kecepatan cahaya hitam yang dikeluarkan tidak melambat. Mendesis. Semua orang menghirup udara sejuk karena terkejut melihat pemandangan ini. Mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Sepertinya hanya sedikit di antara mereka yang hadir bisa menerima serangan hantu tua Zai Xing itu. Namun cahaya pedang yang sangat kuat itu tampaknya tanpa kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah bola cahaya hitam yang aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, kepala semua orang kabur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bergumam berulang kali dalam pikiran mereka. Hilangnya cahaya pedang juga menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Dia tiba-tiba pulih dan melihat bola cahaya hitam yang dikenalnya. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berseru, telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Teknik Dou kelas Tian, bagaimana Anda mendapatkannya? Hantu tua Zai Xing secara pribadi telah menyaksikan palem penciptaan langit agung di peninggalan kuno saat itu. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Jenis teknik Dou kelas Tian ini, yang sangat dia idam-idamkan, benar-benar telah mendarat di tangan Xiao Yan. 3 tulang rusuk itu, hantu tua Zai Xing bisa dianggap bereaksi dengan cepat. Dia segera mengingat 3 tulang rusuk yang diambil Xiao Yan dari kerangka hari itu. Jelas, jika teknik Dou kelas Tian benar-benar ada, itu pasti ada di tulang rusuk itu. Bajingan licik ini, hati hantu tua Zai Xing berdarah karena penyesalan. Ekspresinya menjadi suram saat dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa terbahak-bahak saat melihat hantu tua Zai Xing melarikan diri. Tangannya tiba-tiba bergetar dan tingkat ekspansi bola cahaya hitam tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan isap yang tak tertandingi melonjak keluar dari dalam bola cahaya hitam gelap. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan hantu tua Zai Xing segera melambat. Setelah itu, dia terkejut melihat bola cahaya hitam menyebar dengan cepat. Ketakutan akan kematian akhirnya naik ke hatinya saat ini. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tersedot ke dalam bola cahaya, kemungkinan dia akan segera mati. Bang bang bang. Hantu tua Zai Xing dengan tergesa-gesa melepaskan banyak pilar Doqi yang kuat pada saat kritis di mana kematian mendekat. Namun, serangan ini bahkan tidak menciptakan riak saat mendarat di Light Sphere sebelum menghilang secara aneh. Jenis melahap tanpa akhir ini menyebabkan ketidakberdayaan melonjak di hati hantu tua Zai Xing. Mati. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat dia melihat hantu tua Zai Xing, yang berada di dekatnya. Kecepatan penyebaran bola cahaya tiba-tiba meningkat. Tuan Tianzun ke-9, tolong selamatkan aku. Hantu tua Zai Xing, yang tidak dapat melarikan diri setelah menggunakan semua kemampuannya, akhirnya membuka tenggorokannya pada saat kritis ini. Raungan tajam yang menyedihkan bergema di langit.
Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar jeritan tajam dari hantu tua Zai Xing. Segera, jantungnya tiba-tiba menjadi dingin. Hall of Soul sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Selain itu, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Zai Xing, yang merupakan aula jiwa Tianzun, harus menyapa sebagai tuan. Sepertinya aula jiwa memang telah dipersiapkan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus membunuh hantu tua Zai Xing ini, yang telah berulang kali menentangnya, sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Kecepatan penyebaran bola cahaya hitam tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap menakutkan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Zai Xing sampai jiwanya tersebar. Teriakan tajam ngeri itu menjadi semakin mengerang. Sampah, kamu telah diubah menjadi kondisi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang Anda miliki untuk menjadi Tianzun dari aula jiwa? Tepat sebelum bola cahaya akan mencapai tubuh hantu tua Zai Xing, suara acuh tak acuh dan sepenuhnya tanpa emosi tiba-tiba bergema perlahan di langit. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang hantu tua Zai Xing. Sosok biru perlahan keluar. Dengan kemunculan sosok ini, udara di seluruh tempat ini langsung menjadi lembab. Beberapa tetesan hujan kecil yang samar berceceran dan jatuh dari langit. Perubahan misterius ini secara alami menarik perhatian Xiao Yan. Segera, hatinya hancur. Orang ini sebenarnya bisa mengandalkan Douqi yang luas dan perkasa untuk menggerakkan perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu sangat mengejutkan. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan yang disebut Tianzun ke-9 ini kemungkinan akan mencapai level bintang 7 atau bintang 8. Suara acuh tak acuh itu mungkin membuat wajah hantu tua Zai Xing menjadi malu, tetapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak, "Tuan, selamatkan saya." Sosok biru itu menatap Xiao Yan dengan samar. Setelah itu, dia mengerutkan alis biru pucatnya. Dia melihat bola cahaya hitam yang dengan cepat menyebar dan bergumam. Ini sebenarnya adalah teknik Do kelas Tian. Iri sekali, sosok berpakaian biru mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, itu telah berkumpul menjadi adegan hujan berputar cepat di depan hantu tua Zai Xing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Zai Xing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Zai Xing, rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Douqi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan tirai hujan. Jatuh. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan segera runtuh. Tetesan hujan yang menembus langit itu benar-benar tertelan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menerobos tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu, ia segera mengejar di depan mata ketakutan hantu tua Zai Xing. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Zai Xing. Ketika bola cahaya hitam mencapai dia, jeritan yang sangat menyedihkan segera meletus dari mulut hantu tua Zai Xing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan jeritan menyedihkan dari hantu tua Zai Xing saat dia meraih bahu yang terakhir dan meningkatkan kecepatan saat dia menarik kembali. Kecepatan sosok biru itu meningkat dan melarikan diri agak jauh dengan hantu tua Zai Xing. Dia berbalik dan melirik kaki hantu tua Zai Xing, hanya untuk sedikit mengernyit. Saat ini, kaki hantu tua Zai Xing sudah benar-benar patah. Tempat pecahnya sehalus cermin, bahkan tidak sedikit pun darah muncul. Cara itu seolah-olah darah dari kedua kakinya telah sepenuhnya ditelan oleh bola cahaya hitam selama kontak sesaat sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Zai Xing. Itu sudah sepucat salju. Bahkan napasnya menjadi sedikit lamban. Kehilangan kedua kaki dan lengan, hantu tua Zai Xing ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Teknik Do kelas Tian yang sombong. Sedikit kesungguhan muncul di wajah sosok biru itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin dengan paksa menerima telapak penciptaan surga agung. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan membuatnya rugi. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat kecepatan cepat sosok biru itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Luas dan mungkin Douqi menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam itu juga dinaikkan hingga batasnya. Itu mengeluarkan suara, swoosh, dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia mengejar hantu tua Zai Xing,
yang bahunya dicengkeram oleh sosok biru itu, dengan kecepatan kilat seperti kilat sehingga seseorang tidak dapat bereaksi cukup cepat. Akhirnya, itu mengenai bagian dada yang terakhir di depan matanya yang ketakutan yang tak tertandingi. Suara lembut muncul. Mata membelalak dari hantu tua Zai Xing langsung membeku. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya keriput seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah benar-benar lenyap dalam sekejap mata. Bola cahaya menelan area di bawah dada hantu tua Zai Xing dan akhirnya berhenti meluas karena telah mencapai batasnya. Akhirnya, itu perlahan menghilang di depan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zai Xing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang dengan cepat menghilang. Akhirnya, matanya berhenti pada Xiao Yan di tengah bola cahaya. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Diri mulia ini sedikit penasaran mengapa kamu bisa mencapai level Dou Zun pada usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao, yang sudah lama terbuang, bisa digunakan lagi? Sosok biru itu menatap Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan tidak menjawab. Tatapannya hanya menatap pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah biru. Bahkan rambut dan alisnya berwarna biru pucat. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak berujung dan kuat, menyebabkan seseorang merasa sedikit linglung. Orang tua berjubah biru ini mungkin tampak biasa tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari naga void kuno Hei King, yang dia temui saat itu. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Sungguh luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa mendidik seorang ahli seperti Xiao Xuan. Sepertinya tidak mungkin untuk merawat Xiao Xuan kedua, orang tua berpakaian biru itu, yang dipanggil oleh hantu tua Zai Xing sebagai Tianzun ke-9, hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri di hadapan Xiao Yan yang diam. Garis keturunan yang terbuang. Xiao Yan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di dalam hatinya. Dari arti kata-kata orang tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang tidak dia sadari sejak lama. Namun, apapun kekuatan garis keturunan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi usahanya sendiri. Tidak ada pujian untuk kekuatan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika Anda memiliki keraguan. Seseorang akan menjelaskan kepadamu setelah kamu mencapai aula jiwa. Tianzun ke-9 tertawa samar setelah muncul untuk melihat keraguan Xiao Yan. Dia melirik hantu tua Zai Xing, yang hanya memiliki area di atas dadanya yang tersisa. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya. Itu kemudian membungkus sisa tubuh hantu tua Zai Xing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah. Dengan ledakan, itu meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh hantu tua Zai Xing juga berubah menjadi debu, meskipun hantu tua Zai Xing telah gagal dalam sejumlah misi dan harus dihukum. Orang yang harus melakukan hukuman ini bukanlah Anda. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mata biru Tianzun ke-9 menatap Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa dingin. Douqi dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya. Dia siap untuk menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 ini. Saya sadar bahwa Anda memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun, ini tidak cukup. Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depan diri yang mulia ini. Oleh karena itu, Anda harus pergi dengan diri yang mulia ini. Misi saya mungkin untuk membawa Anda kembali hidup-hidup tetapi Anda dapat dianggap hidup selama Anda memiliki nafas tersisa. Ke-9 Tianzun dengan lembut menjentikkan jari panjangnya ke lengan bajunya dan berbicara tanpa ekspresi. Aku tidak percaya itu. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang merah hijau terentang. Sayap dikepakkan dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif. Banyak bayangan muncul di langit, menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiao Yan mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di sekujur tubuh Xiao Yan langsung berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang. Namun, matanya baru saja berkedip saat melihat sosok biru itu sudah kurang dari 2 kaki di depannya. Diri mulia ini telah mengatakan bahwa ini tidak berguna. Wajah ke-9 Tianzun masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang dengan lembut dan ki air yang meresap ke langit berkumpul. Akhirnya,
itu disertai gelombang demi gelombang energi gelap dan dingin yang kaya. Itu bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan Tianzun ke-9 terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiaoyan dengan cepat menjadi serius. Api ungu coklat dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya, itu berubah menjadi naga api yang berkelok-kelok yang bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi. Panas dan dinginnya gelap berinteraksi. Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara mendesis bergema terus-menerus. Bang! Interaksi ini tidak berlanjut lama sebelum suara yang dalam bergema di dalam kabut. Segera, sesosok yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya, itu membentur tembok gunung. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan garis retakan setebal lengan memanjat ke seluruh dinding gunung yang keras. Gruk! Xiaoyan mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memuntahkan darah dari mulutnya saat dia melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Itu mungkin baginya untuk melakukan perkelahian saat menghadapi hantu tua Zaixing. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Pergilah dengan diri yang mulia ini, Tianzun ke-9 di langit melirik Xiaoyan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan yang terakhir. Telapak tangannya perlahan-lahan diperpanjang dan meraih bahu Xiaoyan. Suara acuh tak acuh perlahan dipancarkan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9, yang telah mengulurkan tangannya. Kekejaman melintas di matanya. Tepat ketika dia akan melepaskan semua kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Ini dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Pada saat yang sama, suara orang tua yang samar juga dengan tenang menyebar dari belakang. Kamu, Tianzun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi. Ekspresi ke-9 Tianzun berubah sedikit saat tangannya digenggam. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini, Doqi yang bersirkulasi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang dirasuki tetesan hujan juga menghilang dengan cepat. Pemandangan ini secara alami menyebabkan beberapa kejutan melonjak ke jantung Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok tua tergantung di langit. Wajah yang akrab itu secara langsung menyebabkan dia tanpa sadar berseru. Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar telah memulihkan kekuatanmu. Tianzun ke-9 telah menemukan sekilas bahwa tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti di masa lalu. Jelas, itu adalah tubuh yang sebenarnya. Apalagi alasan hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura menakutkan yang memenuhi tubuh Yao Lao. Aura itu begitu kuat hingga bahkan menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Guru, kamu sudah bangun. Xiaoyan buru-buru berbalik selama serangan ke-9 Tianzun diblokir. Dia melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan dengan cepat melonjak di wajahnya. Iya, Yao Lao tersenyum tipis ke arah Xiaoyan. Setelah itu, dia perlahan berkata, anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan bahwa aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tianzun ke-9 di depan dan Hei Qing dari belakang. Aura ini bahkan bisa dianggap yang terkuat yang pernah dirasakan Xiao Yan selama tahun-tahun ini. Apakah ini kekuatan guru di puncaknya? Memang sangat kuat. Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di Central Plains saat itu. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang ke belakang di depan mata ke-9 Tianzun yang agak suram. Yao Chen, apakah menurutmu kamu bisa bertarung dengan Hall of Soul-ku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu? Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia mengerti bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunze yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yao Lao. Hall of Soul bukanlah yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang terjerat hingga tidak berani menyerang secara acak. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang setingkat Anda tidak dapat mengancam saya yang lama. Yao Lao tertawa kecil, namun, senyumannya sedikit merinding. Hari ini, Hall of Soul telah meluncurkan kampanye besar melawan kami dan kamu telah melukai satu-satunya muridku. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit dari hutang ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini takut pada Anda? Wajah ke-9 Tianzun gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Dengan segera, lengannya dipelintir dengan cara yang aneh dan lepas dari penahan Yao Lao. Dia melebarkan mulutnya dan Doqi biru berceceran ke segala arah.
Ia dengan cepat diaglomerasi menjadi seekor binatang besar yang memperlihatkan taringnya dan membuang cakarnya. Itu membawa tekanan energi yang kaya saat cakar tajamnya langsung menyerang Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum mengepal tiba-tiba. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar itu langsung hancur berantakan. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Bang! Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yao Lao mengarah ke yang pertama dari jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja terbanting ke depan ketika energi dari seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Sebuah tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan spasial besar itu tenang, hati ke-9 Tianzun masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangannya segera diganti dan terdengar teriakan pelan. Jumlah energi sedingin es yang tak ada habisnya dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru besar setinggi 1000 kaki. Tangan spasial yang besar dengan keras mendarat di penghalang air biru yang sangat besar. Kekuatan spasial yang mengerikan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang di seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momentum yang mengejutkan tersebut menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah secara drastis. Bang! Kekuatan spasial terhanyut. Penghalang air biru yang tampaknya kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap mata. Segera, hujan deras turun dengan dahsyat dari langit dan menghantam lautan pohon, membentuk suara gemeretak yang jelas. Mengerang, tubuh ke-9 Tianzun terhuyung-huyung setelah penghalang air biru rusak. Tubuhnya langsung dipaksa mundur 100 meter lebih. Erangan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas, Tianzun ke-9 ini menderita beberapa luka selama pertukaran pertama dengan Yao Lao. Pertempuran spektakuler di langit ini secara alami menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa pengalaman juga bisa dianggap sangat berpengalaman. Karenanya, mereka mengenali Yao Lao dengan sekilas. Segera, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Orang itu adalah Yao Zunze, Yao Chen. Dia sebenarnya masih hidup. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Mengapa sekarang, dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan bencana besar dari Paviliun Bintang Jatuh kali ini bisa diselesaikan? Reputasi dan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan segera melonjak. Bahkan 3 lembah tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Percakapan pribadi yang disertai dengan emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang yang saling memandang. Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zunze Yao Chen ke Central Plains jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat bisa merasakan pengaruh Yao Lao di Central Plains saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yao Lao dalam menjadi alkemis top di Central Plains. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top dari Central Plains ini, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang diciptakannya secara alami akan mengguncang bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang benar-benar berada di atas angin. Dia juga mengungkapkan senyum tipis. Dengan Yao Lao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang balas jiwa yang membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, meskipun aula jiwa kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak bisa begitu saja menyerang. Selama ahli puncak ini tidak menyerang, Paviliun Bintang Jatuh akan aman. Bang! Xiao Yan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba dikirim dari langit. Xiao Yan, yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka setan langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sengit yang terus-menerus oleh Black Tianzun. Bahkan tubuh kerasnya memiliki penyok samar yang muncul. Jelas, dengan kekuatan wayang langit-langit, itu terlalu berlebihan untuk bertarung dengan Black Tianzun sendirian. Mata Xiao Yan berhenti di wayang langit sejenak sebelum berbalik. Itu berbalik menuju medan pertempuran antara King Lin dan White Tianzun. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan dari King Lin yang dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras. Sosok manusia berkedip dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu adalah ular surga kuno. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di gua saat itu.
Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Jika tidak, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api dengan White Tianzun bahkan dengan bantuan dari Triple Jade Green Snake Flower Pupils. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih di sini ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan Dokter Peri Kecil, mereka seharusnya bisa menghalangi ahli Hall of Soul lainnya untuk menyerang. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Black Tianzun. Dengan bergandengan tangan dengan boneka iblis langit, mereka seharusnya bisa menunda orang ini sampai dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih menjadi murid biasa dari Paviliun Bintang Jatuh. Akan buruk jika hal-hal berlarut-larut terlalu lama, selama Xiao Yan mengerutkan kening karena ini, Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyaksikan alam bintang, yang diserap oleh aroma berdarah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menghantam Tianzun hitam putih. Bagaimana mungkin Black White Tianzun, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Wayang Langit dan King Lin, mengantisipasi serangan mendadak seperti itu. Oleh karena itu, perhatian mereka baru pulih setelah serangan itu tiba. Wajah mereka segera menjadi pucat pasi. Kekuatan spasial yang menakutkan, memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Gruk, tangan spasial besar dengan keras mendarat di tubuh Black White Tianzun. Setelah itu, dua Tianzun yang sangat kuat ini segera mengeluarkan seteguk darah segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan dengan keras menghantam hutan. Selokan sedalam 1000 kaki terbentuk. Melihat Tianzun hitam putih, yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Bang bang bang. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali lagi dan terus-menerus menghancurkannya di udara. Dengan menghancurkan telapak tangannya, semua ahli Hall of Soul di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial yang sangat besar itu akan diledakkan menjadi sekelompok kabut hitam hampir seketika. Bahkan daging mereka berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian oleh Yao Lao ini, para ahli dari aula jiwa itu akhirnya menjadi ketakutan. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tak satu pun dari mereka berani tetap di alam bintang lebih lama. Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi suram saat melihat kehilangan para ahli dari aula jiwa. Situasinya pada dasarnya tidak terkendali dengan kemunculan Yao Chen, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja dengan cara ini. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan mengalami kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Diri mulia ini hanya akan melihat apakah Anda dapat membalikkan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan Paviliun Bintang Jatuh ini. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti perubahan segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial robek, aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan dipancarkan dari garis retakan. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya, saat merasakan aura dingin pada tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura mengerikan yang membekukan tulang es juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ke-9, diharapkan Anda benar-benar telah mengaktifkan bidak giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Berhentilah menyebalkan. Kali ini kamu harus memperhatikan lawan dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya berwarna putih pekat, menyebabkan seseorang merasakan semacam perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya, mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu telah memulihkan kekuatanmu. Hall of Soul dipersiapkan dengan sangat baik. Hal ini masih belum terjamin meskipun telah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirim bahkan Anda. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 itu dan berbicara dengan lemah. Pantas, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis putih salju ke-8 Tianzun bergerak-gerak sedikit.
Dia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan kembali tubuh. Meskipun kekuatannya telah pulih, ia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup, tapi jika kita berdua bergandengan tangan, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sedikit menyeramkan saat dia berkata, Anda seharusnya tidak meremehkan orang tua ini. Ke-8 Tianzun merajut alisnya dan berkata, Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, lagi pula, kamu pernah dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi titik sakit bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencobanya hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan lagi memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar ini, tangan ke-8 Tianzun, yang sedang membelai janggutnya, berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di dalam mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, mari kita serang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat yang dulu. Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita, kita akan bisa melawan bahkan bintang 9 Douzun. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan sangat familiar. Tidak buruk baginya untuk memiliki bahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya, Tianzun ke-9 tertawa. Segera, matanya menjadi tegang. Dia mengepalkan tangannya tiba-tiba dan fluktuasi yang luas dan kuat menyebar dari tangannya. Menyusul penyebaran riak ini, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak meregang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat dia melihat tetesan hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, ia memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tetesan hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan akan dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya satu tetesan saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa menakutkannya kekuatan destruktif jika tetesan hujan tak berujung padat di langit berkumpul bersama. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Douzun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar, Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan bintang 2 Douzun. Setelah melepaskan Skyfire Tree Mysterious Cheng, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Douzun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan api 3 misterius api langit adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah api lain, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang. Selain itu, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Douzun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dari kekuatan hantu tua Zai Xing. Salah satunya adalah menggabungkan api teratai pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak penciptaan surga agung, yang telah dia pelajari. Selain ini, dia tidak lagi memiliki metode apapun. Dari sini, orang bisa tahu betapa hebatnya perbedaan antara level dalam kelas Douzun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan cukup sulit untuk bertarung melintasi level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia menyaksikan tetesan hujan misterius yang tersebar di langit. Setiap tetesan hujan yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid paviliun bintang jatuh atau para ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa 2 ahli top dalam aula jiwa ini sedang bersiap untuk melepaskan serangan yang benar-benar mengguncang saat ini, mengumpulkan. Ekspresi ke-9 Tianzun sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah tangisan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas secara eksplosif ke arahnya di tengah gelombang demi gelombang suara, swoosh, yang membelah udara. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan-lahan muncul, bola hujan sangat besar. Itu benar-benar berwarna biru. Sementara itu berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan pegunungan ini akan hancur dan diratakan dalam sekejap. Ketika bola hujan terbentuk,
Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih pekat tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya, itu menempel pada bola hujan. Krek, krek, es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat melakukan kontak dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru itu telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi, energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang dua ahli elit Hall of Soul bergandengan tangan untuk melepaskan sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Hal-hal menjadi sedikit tidak terkendali kali ini, para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Sementara wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi menakutkan itu meledak, seluruh pegunungan akan diratakan. Kemungkinan besar mereka juga akan dikuburkan dengan tempat ini. Swoosh swoosh swoosh, ekspresi kelompok Feng Zunze di dalam paviliun bintang jatuh serius saat dia menyaksikan para ahli itu dengan cepat mundur. Dari penampakan energi yang terkandung di dalam bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri bahkan jika mereka mulai berlari sekarang, Yao Chem, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan dari kami berdua hari ini. Wajah ke-8 Tianzun menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengernyitkan alisnya karena teriakan nyaring oleh Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang bisa menghancurkan pegunungan itu tidak ada. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa mencoba bersikap berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin di hadapan ketenangan Yao Lao ini. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke bola es yang sangat besar. Teriakan ledakan tiba-tiba terdengar. Erosi surga hujan. Teriakan yang dipenuhi dengan dominasi yang tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, itu melesat secara eksplosif menuju Yao Lao dengan kecepatan. Seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Selama waktu bola es itu melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci dari ruang di sekitarnya hancur. Garis retak spasial hitam gelap besar 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang menakutkan, kepala paviliun, bisakah dia memblokirnya? Semua murid paviliun bintang jatuh sangat tegang saat ini. Di hadapan kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan paviliun bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan dari kami berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat dengan Yao Lao. Ketika bola es memasuki ribuan kaki dari Yao Lao, yang terakhir akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao benar-benar berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti. Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika tiba-tiba menegang di bawah suara samar berikutnya, teriakan lembut perlahan menyebar dari mulut Yao Lao. Segera, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat tiba-tiba terhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao, seluruh gunung sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 itu memiliki ekspresi kusam saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air yang tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa melepaskan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Hal ini karena, setelah berbicara sampai saat ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini aku tidak lagi berada di puncak kelas Douzun. Sebaliknya, ini adalah Ban Seng.
Ban Seng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, tampaknya Doqi di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka. Wajah mereka kusam saat mereka melihat lelaki tua di kejauhan, yang telah menghentikan bola es besar itu dengan satu tangan. Ban Seng. Mungkin orang lain mungkin menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup mengenalnya. Ini karena level ini disebut jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Douzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Douzun akhirnya berhenti di tepi kelas Ban Seng ini. Terlepas dari bagaimana mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar melangkah ke kelas Ban Seng ini. Hanya dengan melangkah ke kelas Ban Seng seseorang akan dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Douseng. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ban Seng adalah batu fondasi paling penting sebelum seseorang melangkah ke kelas Douseng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Ban Seng, seseorang bisa melupakan pernah menjadi seorang elit Douseng. Sementara Dou Di secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah. Kata Seng, yang sederhana mewakili puncak dari seluruh dunia ini. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli top benua ini. Namun, puncak tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi, demikian pula. Apa yang disebut tingkat Ban Seng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka mengerti betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak benar-benar dapat mencapainya bahkan jika mereka menggunakan seumur hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yao Lao bisa masuk ke kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh baru, sudah sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya, apalagi menembus puncak kelas Douzun dan maju ke Ban Seng. Meskipun mereka tidak pernah mengharapkannya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di depan mereka sebagai kenyataan. Ban Seng, semua mata di alam bintang berkumpul ke sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, sosok ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang dipancarkan dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi menakutkan yang menyebar dari dalam bola es bergetar sedikit. Ban Seng, orang tua ini, sebenarnya telah maju ke tahap itu. Feng Zunze dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat sosok itu. Lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya melonjak ke dalam hati mereka. Ban Seng, meskipun ada kata, larangan, setengah kata itu masih terkait dengan kata, Seng, yang mewakili puncak. Ini adalah lompatan yang mengubah. Paviliun bintang jatuh akan segera makmur, banyak ahli, yang awalnya melarikan diri, juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli berpengetahuan merasa mulut mereka menjadi kering. Paviliun bintang jatuh telah menghasilkan Ban Seng. Berita yang tampaknya meledak-ledak ini kemungkinan besar akan menyapu seluruh Central Plains seperti badai. Reputasi dan kekuatan Paviliun bintang jatuh di masa depan kemungkinan akan melonjak dengan cara yang menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan tetapi Paviliun bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang dapat mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Ban Seng adalah seseorang yang bahkan Hall of Soul harus memperlakukan dengan serius. Yang terpenting, elit Ban Seng ini juga merupakan alkemis top di benua itu. Reputasi dan pengaruhnya mungkin sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Paviliun bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah riang saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan naik ke level Ban Seng jauh melebihi harapannya. Meskipun bahan yang dia pilih untuk memperbaiki tubuh Yao Lao kali ini semuanya berkualitas tinggi dan bahwa dia bahkan menambahkan lengan Douseng pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa itu pada akhirnya akan memungkinkan Yao Lao untuk melakukan terobosan. Awalnya, berdasarkan ekspektasinya, kemampuan Yao Lao untuk memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Adapun menerobos kelas Douzun, materi semacam itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan. Ini karena kesulitan menerobos kelas Douzun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun ada lebih sedikit elit Douzuns di benua ini, jumlah mereka jauh dari titik langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Douseng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia baru saja melihat kerangka. Douseng dengan jejak jiwa yang tersisa sekali. Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan hanya bisa dianggap sebagai Ban Seng elit. Meskipun Ban Seng memiliki kata, larangan, setengah itu setidaknya, Seng. Yao Lao digantung di langit yang jauh.
Tatapannya tenang saat dia melirik duo Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Retak. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang berisi energi mengerikan tiba-tiba berubah menjadi terdistorsi. Penampilan itu seolah-olah ada tangan yang sangat besar yang mencubitnya dengan keras. Pecah. Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, itu akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es pecah, badai energi yang menakutkan segera menyapu seperti badai. Namun, badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar ke jarak tertentu. Itu diam-diam dihancurkan. Meneguk, tak terhitung banyaknya orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mereka melihat kepingan es yang perlahan tersebar dari langit. Serangan menakutkan itu, yang bisa memusnahkan seluruh pegunungan ini sebenarnya diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Ban Seng? Banyak ahli bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang dalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Dousun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati, mengerang. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka pada saat bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tidak disangka bahwa dalam pertemuan pertama mereka setelah waktu itu, dia benar-benar akan dikalahkan di tangan Yao Lao sekali lagi. Selain itu adalah kekalahan yang benar-benar menyedihkan. Ban Seng, Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Rasa iri di matanya pada dasarnya akan naik ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan melonjak ke wajahnya. Setelah mengetahui level Yao Lao saat ini, dia memahami bahwa misi hari ini dapat dianggap benar-benar gagal. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Dousun, Tianzun ke-9 mungkin merasa kesulitan untuk menghadapinya tetapi tidak akan merasa putus asa dan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa berharap bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan telah menembus penghalang yang dianggap oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Dousun sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke Ban Seng tahap. Ini adalah kelas yang sangat berbeda dari kelas Dousun. Meskipun itu hanya Ban Half Seng, tetapi bahkan kekuatan gabungan dari dua ahli di puncak kelas Dousun akan kesulitan mengalahkannya. Ada celah yang sangat besar antara keduanya yang akan sulit diatasi oleh seseorang. Ke-8, kurangi pergi. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak ke Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 langsung menegang. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Dia saat ini sudah maju ke Ban Seng. Bahkan jika kami berdua bergandengan tangan, kami tidak akan cocok untuknya. Jika Anda ingin tetap tinggal dan mencari kematian Anda sendiri, saya tidak akan bergabung dengan Anda. Ekspresi ke-9 Tianzun tenggelam saat melihat ini. Dia menegur dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang sembrono. Dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikkan keadaan untuk misi ini hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat robek menjadi garis retakan spasial. Tubuh mereka bersinar dan mereka bergegas ke garis retakan ini. Sejak kamu datang, kamu setidaknya harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di langit yang jauh tersenyum tipis saat melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan keras mengepalkannya sambil mengarahkan ke garis celah spasial di kejauhan. Ledakan. Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, garis retakan spasial itu segera runtuh. Angin menakutkan yang tak tertandingi langsung menembus ruang dan bergegas ke garis retakan spasial. Dua suara yang rendah dan dalam terdengar samar-samar. Gruk, dua panah darah merah cerah ditembakkan dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, ia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat yang cepat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai ribuan kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Hall of Soul saya tidak akan begitu saja meletakkan ini. Sementara panah darah tersebar, garis retakan spasial yang jauh juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini.
Rasa sakit yang terkandung di dalam raungan itu menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah menyakitinya dengan cukup parah. Yao Lao tersenyum sedikit dengan sikap tidak berkomitmen di hadapan raungan ini. Setelah maju ke tahap Ban Seng, dia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Saat ini dia bukan lagi Yao Zun Ze dari dulu. Mungkin, dia saat ini bisa memiliki bentuk alamat lain seperti Santo, Seng Yao, Yao Chen. Yao Lao melihat ke arah tempat di mana Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya menarik pandangannya. Dia melirik ahli yang jauh tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar dirajut sedikit ketika dia melihat kekacauan di alam bintang. Meskipun dia telah menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi, Paviliun Bintang Jatuh juga telah kehilangan beberapa murid sampai mati. Jika bukan karena saya baru saja maju ke Ban Seng dan yayasan saya tidak stabil, saya akan menguburkan keduanya dengan semua orang yang telah meninggal. Yao Lao menghela nafas. Nada suaranya memiliki niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena campur tangan Anda hari ini, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar menderita bencana besar hari ini. Xiao Yan tersenyum berkata, itu semua berkat dirimu. Jika tidak, lupakan Ban Seng. Bahkan memulihkan kekuatan puncak saya akan sangat sulit. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Senyumannya cukup bahagia. Orang tua, selamat. Selama Yao Lao mengobrol dengan Xiao Yan, Feng Zunze juga memimpin yang lain untuk bergegas menghampiri. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari jarak yang sangat jauh dan berkata. Yao Lao dengan tersenyum menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut, berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Sepertinya Hall of Soul tidak akan berani datang dan menyerang lagi dengan mudah. Feng Zunze mengangguk. Dengan hadiah elit Ban Seng, kemungkinan Hall of Soul juga akan mengerti bahwa tidak ada gunanya seorang ahli biasa datang. Ketika datang ke ahli kelas Ban Seng, kemungkinan bahkan Hall of Soul tidak bisa begitu saja mengirim mereka seperti yang diinginkan. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi telah datang hari ini. Mungkin tidak lama lagi berita bahwa Anda telah mencapai kelas Ban Seng menyebar ke seluruh Central Plains. Ini bukan kesempatan yang buruk. Dengan kehadiranmu bersama dengan reputasimu sebagai alkemis top di benua, sepertinya beberapa iblis tua yang berteman dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Yao Lao sedikit mengangguk. Fondasi Paviliun Bintang Jatuh terlalu dangkal. Bahkan di antara 4 paviliun, paviliun dapat dianggap telah didirikan untuk waktu yang paling sedikit. Meskipun dia saat ini telah maju ke Ban Seng, tidak banyak ahli di paviliun yang bisa bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat faksi. Untungnya, Yao Lao saat ini tidak hanya seorang Ban Seng tetapi juga memegang gelar alkemis top di Central Plains. Ini adalah papan nama emas yang berkilauan tak tertandingi. Selama berita tersebar, kemungkinan cukup banyak ahli asli akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, Paviliun Bintang Jatuh benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah Hall of Soul ditarik, Paviliun Bintang Jatuh, yang telah mengalami pertempuran besar yang intens secara bertahap menjadi damai selama hari-hari berikutnya. Selama kedamaian ini, Central Plains berubah menjadi keributan besar karena Paviliun Bintang Jatuh telah menghasilkan Ban Seng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh seorang elit Ban Seng. Ahli semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Menara Pil tidak memiliki permukaan, hanya pada poin ini saja, itu sudah cukup untuk memperkuat reputasi Paviliun Bintang Jatuh. Ini terutama terjadi ketika semua orang tahu bahwa elit Ban Seng ini juga alkemis top di benua itu. Reputasi semacam ini diperbesar tanpa batas. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi hidup setelah 3 hari damai. Para pemimpin dari berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua berkumpul. Tak terhitung banyaknya orang datang berkunjung setiap hari. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari bagaimana pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah keaktifan ini, beberapa ahli yang pernah menjalin hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tamu elder dari Paviliun Bintang Jatuh. Meskipun nama ini agak kosong, mereka memang ditarik ke perahu yang sama dengan Paviliun Bintang Jatuh. Sementara seluruh Paviliun Bintang Jatuh sibuk dan hidup, Xiao Yan tidak banyak berpartisipasi dalam kegiatan. Dia tidak pernah menyukai interaksi seperti ini. Oleh karena itu, setelah hari Hall of Soul mundur, dia memilih untuk melakukan retret di Menara Batu di Gunung Belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiao Yan, dia sudah dianggap luar biasa di antara orang-orang luar biasa dari generasinya dengan memiliki kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan interaksinya yang meningkat dengan aula jiwa,
dia juga mulai merasakan betapa menakutkannya faksi ini. Kekuatan Douzun Bintang 2 tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun Paviliun Bintang jatuh menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao untuk menjadi dukungan kuat Xiao Yan juga mengerti bahwa ada beberapa hal yang masih harus dia andalkan sendiri. Karenanya, dia tidak berani malas dalam hal pelatihan. Xiao Yan, yang duduk di platform batu di puncak menara batu perlahan menghembuskan napas. Matanya yang tertutup juga perlahan terbuka. Senyuman muncul di wajahnya saat dia merasakan Douqi yang melonjak memenuhi tubuhnya. Sudahkah kamu terbangun? Senyuman baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh senyum. Guru, kenapa kamu datang? Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyapanya. Feng Tua lebih baik dariku dalam hal-hal itu. Seperti Anda, saya tidak terlalu menyukai hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kekalahan terakhir kali, aku harus membentuk faksi yang cukup kuat kali ini, terlepas dari betapa aku tidak menyukainya, kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan jarinya mengusap cincin hitam gelap itu. Setelah itu, dia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, Guru, karena kamu telah dihidupkan kembali, inilah saatnya benda ini kembali ke pemiliknya. Yao Lao kaget saat melihat cincin hitam pekat yang melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jari-jarinya mengusap cincin itu. Sesaat kemudian, dia berkata, semua hal yang telah guru pelajari dalam hidup saya telah ditinggalkan seluruhnya di dalam ring ini. Arus Anda kemungkinan besar sudah mempelajari sebagian besar darinya. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Menyimpan benda-benda ini memang tidak akan berguna lagi bagimu, Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik dan tertawa, namun, ada sesuatu yang sangat berguna bagimu, jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam gelap setelah kata-katanya terdengar. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Akhirnya itu ditangguhkan di depan Yao Lao. Itu mengejutkan api pendinginan tulang. Guru, Xiao Yan terkejut saat melihat ini. Anda berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagi Anda. Sekarang setelah saya maju ke Banseng, api pendingin tulang ini tidak lagi berguna bagi saya. Mata lembut Yao Lao melihat ke arah Xiao Yan saat dia berkata. Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang, saya bukan lagi pemuda bodoh sejak dulu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api pendingin tulang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh untuk seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Banseng, memiliki Bone Chilling Flame akan seperti menambahkan sayap pada harimau. Apa yang disebut, tidak lagi berguna, sama sekali tidak masuk akal. Yao Lao menggeleng tak berdaya saat mendengar ini. Hatinya berkata bahwa anak muda ini bukan lagi orang biasa dari dulu. Namun, hal ini tidak membuatnya meninggalkan keputusannya. Segera, dia mengabaikan Xiao Yan dan dengan lembut meletakkan jarinya di atas klaster Bone Chilling Flame. Yang terakhir segera bergetar hebat. Sesaat kemudian, guncangan berhenti. Pucat muncul di wajah Yao Lao. Anak kecil, saya telah menghilangkan jejak spiritual di Bone Chilling Flame. Namun, api dingin tulang ini telah saya perbaiki selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritual telah dihilangkan, itu masih memiliki perlawanan yang cukup besar terhadap Anda. Oleh karena itu, Anda tidak akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan serangan balasannya. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap Bone Chilling Flame. Setelah itu, dia sedikit tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan yang terakhir dengan lembut melayang ke arah Xiao Yan sebelum ditangguhkan di depannya. Anda harus menanamkan jejak spiritual Anda ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di dalam tubuh Anda. Ketika tidak lagi memiliki perlawanan terhadap Anda dapat bergabung dengannya. Mata Xiao Yan berubah sedikit merah saat dia melihat sekelompok api putih pekat di depannya. Api dingin tulang. Ini pasti sesuatu yang telah menemani Yao Lao sejak lama. Namun, dia secara pribadi telah menghapus jejak spiritual saat ini. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lompatan kekuatan yang terlalu menakutkan bahkan jika kamu menelannya. Peringkat Flame Heavenly dari Bone Chilling Flame mungkin sedikit tidak memadai untukmu, Yao Lao agak menyesal. Segera, dia mendesak, baiklah, cepat tanam jejak spiritualmu. Xiao Yan tertawa getir. Sekarang setelah keadaan seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya.
Jari-jarinya menyentuh api putih yang pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan-lahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, api dingin tulang awalnya memancarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun, saat ini tanpa pemilik. Oleh karena itu, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menyebar. Jejak spiritual Xiao Yan juga berhasil ditanamkan ke dalamnya. The Bone Chilling Flame bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam. Itu dengan cepat berubah menjadi cahaya api yang memasuki segel api putih pucat di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan perasaan hangat yang dipancarkan dari alisnya saat api dingin tulang memasuki tubuhnya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, dia akan menemukan bahwa api dingin tulang hanya bertahan di antara alisnya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki nadinya dan berkumpul bersama dengan 3000 Lotus Heart Flame. Jelas, perlawanannya adalah penyebabnya. Xiao Yan tidak peduli dengan ini. Perlawanan seperti itu cepat atau lambat akan hilang. Itu hanya masalah waktu. Itu benar, apakah kamu sudah mengumpulkan semua peta kuno untuk Purifying Demonic Lotus Flame? Xiao Yan tertekan saat ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku mendapatkan bidak itu dari daerah sudut hitam, aku belum mendapatkan apa-apa lagi. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu misterius. Bahkan saya belum pernah melihatnya. Jika dimungkinkan untuk mendapatkan api surgawi dari peringkat ini, bantuan yang bisa diberikannya kepada Anda jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api dingin tulang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menanyakannya selama periode waktu ini, Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Oh, itu benar, ada seorang kenalan yang datang ke paviliun bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Yao Lao tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat dia berkata, Wei Hao. Xiao Yan kaget saat melihat penampilan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, dia kemungkinan tidak akan datang mencarinya tanpa alasan kecuali, sesuatu telah terjadi pada Yun Yun.